Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga diberikan kelancaran rezeki. Amin. Belakangan ini di hampir semua media sosial itu lagi heboh ya dengan tagar Save Novia atau tagar keadilan untuk Novia. Banyak nih di antara teman-teman juga yang nge-DM minta untuk Rikaro ngebahas ini dan juga merangkum kejadian yang sebenarnya. Dan semoga video kali ini informatif serta banyak hikmah ya yang bisa kita petik dari kejadian yang sangat disayangkan ini. Oke, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Novia Widyasari Rahayu. Dia adalah seorang gadis berusia 23 tahun yang tinggal bersama orang tuanya di Dusun Desa Japan, Kecamatan Suko, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut keluarganya, Novia dikenal sebagai seorang gadis yang baik, sopan, ramah, dan juga murah senyum. Tidak heran jika Novia ini mempunyai banyak teman yang sering berkunjung ke rumahnya. Nah, untuk kesehariannya sendiri, Novia adalah seorang mahasiswi jurusan sastra Inggris dan ia baru lulus di tahun 2020 dari Universitas Brawijaya atau yang biasa kita kenal dengan Unibrau. Nah, Novia mempunyai seorang kekasih yang bernama Randi Bagus. Sedikit informasi tentang Randi, dia adalah seorang pria berusia 21 tahun. Ia tinggal di Kota Pandaan, Kabupaten Jawa Timur. Randi merupakan seorang anggota kepolisian nih teman-teman dengan pangkat Bribda. Dan kala itu ia sedang bertugas di Polres Kabupaten Pasuruan. Menurut beberapa temannya, ternyata Randi berasal dari keluarga yang cukup kaya raya dan juga terpandang. Beberapa artikel juga mengatakan memang ayahnya ini adalah seorang anggota DPRD Komisi 2 yang sudah cukup lama berkiprah di dunia politik. Nah, perkenalan antara Randi dan juga Novia berawal pada tahun 2019. Pada kala itu, di saat Novia sedang menghadiri sebuah pesta di Kota Malang. Dia bertemu dengan Randi. Dan akhirnya setelah pertemuan singkat itu, keduanya menjadi akrab dan sering berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, mereka pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran. Nah, selama berpacaran, ternyata mereka ini cukup dikenal sebagai pasangan yang sangat romantis dan saling menyayangi. Bahkan mereka juga sering memamerkan foto-foto mesra di akun sosial media mereka berdua. Dan pada awal tahun 2020, mereka ini sering banget bertemu. Ya, hal ini membuat keduanya hilaf dan sering melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri. Nah, di bulan Maret tahun 2020, Novia hamil untuk yang pertama kalinya. Dan saat itu teman-teman, keduanya ini sepakat untuk meluruhkan kandungan Novia dengan cara meminum obat yang mereka beli di apotek di daerah Malang. Kemudian kehidupan pun kembali normal. Pada Agustus 2021, Novia mengetahui ternyata dirinya ini kembali hamil dengan usia kandungan yang sudah 4 bulan. Nah, kala itu Novia teringat akan suatu kejadian di mana Novia diberi semacam obat hingga tertidur oleh Randi dan dia sangat yakin pasti kala itu Randi sudah kembali membuatnya hamil di saat kondisi Novia ini tak sadarkan diri. Ia kemudian mendatangi Randi untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi Randi malah meminta Novia untuk meluruhkan kandungannya. Ya, di saat itu Novia sangat kalut dan dia pun menceritakan semuanya kepada orang tua Randi. Pada awalnya, kala itu orang tua Randi berjanji akan bertanggung jawab. Tetapi kemudian mereka mengingkari janjinya. Selain mengingkari janji,
keluarga Randi juga terus memaksa Novia untuk meluruhkan kandungannya. Bahkan Novia juga mendapatkan ancaman nih teman-teman, berupa suara letusan dari bahan peledak hingga listrik yang tiba-tiba padam selama 2 hari. Ya, ancaman yang dialami Novia ini tidak hanya dari keluarga Randi, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Salah satu anggota keluarganya bahkan mengatakan bahwa kejadian yang dialami Novia ini begitu memalukan dan sangat mencoreng nama keluarga. Tidak lama Randi datang menemui Novia setelah sekian lama dia menghilang dari kehidupan Novia. Bukan untuk bertanggung jawab, melainkan ia datang membawa beberapa butir pil untuk meluruhkan kandungannya Novia. Dan kala itu ia memaksa Novia dengan berbagai ancaman. Dan pada akhirnya Novia pun meminum obat tersebut hingga ia mengalami pendarahan. Yang kemudian setelah itu menyebabkan kondisi kesehatannya itu semakin memburuk. Ditambah lagi keluarga Novia yang masih terus menyudutkannya atas kejadian ini hingga membuatnya semakin stres dan juga depresi. Novia pernah mengutarakan niatnya untuk menyelesaikan hidup di blog pribadinya. Ia mengatakan akan meminum sianida di daerah Paralayang agar kejadiannya tampak seperti kecelakaan. Dan begini yang tertulis. Saya berniat pergi dari rumah dengan menggenggam 2 sianida yang rencananya akan saya minum dengan minuman varian Red Velvet kesukaan saya. Saya akan meminumnya di daerah Paralayang. Dan jika saya meninggal, saya akan dikira kecelakaan. Novia dikabarkan sempat beberapa kali melakukan percobaan menyakiti diri. Ibu dan kakaknya pernah memergoki Novia saat ia akan melakukan gantung diri di dalam rumahnya. Nah, dikarenakan khawatir, sang ibu juga sempat membawa Novia ke rumah sakit jiwa untuk menemui psikiater. Dan akhirnya dokter pun mendiagnosis Novia dengan penyakit depresi mayor. Saat itu dalam keadaan terpuruk, Novia kemudian memutuskan untuk kembali menghubungi keluarga Randi. Namun bukannya mendapatkan respon positif, ternyata orang tua Randi ini malah mencaci maki Novia dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan inilah yang terjadi hari itu. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Dikarenakan sudah tidak kuat lagi, Novia kemudian kabur dari rumahnya dan dia singgah di makam almarhum ayahnya yang berlokasi di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Suko, Mojokerto. Dan ya, memang diketahui ayahnya ini baru saja meninggal. Namun, ternyata sebelum dia sampai di makam, Novia sudah menyiapkan sianida yang dia kemas ke dalam botol air mineral. Dan sesampainya di makam, Novia sempat menuliskan sebuah surat yang berisikan tentang ketidakkuatan dirinya menghadapi semua cobaan ini. Mulai dari permasalahan sang kekasih sampai meninggalnya sang ayah. Nah, selain itu ternyata dia juga sempat mengirimkan teks permintaan maaf kepada ibunya, keluarganya, dan juga semua kerabat dekatnya. Ya, setelah melakukan semua itu, Novia kemudian memutuskan untuk menenggak cairan sianida sampai pada akhirnya dia pun meninggal tepat di samping makam almarhum ayahnya. Lalu teman-teman, pada sekitar pukul 3:30 sore, ada seorang penjaga makam yang kala itu memeriksa keadaan makam. Nah, seketika dia terkejut karena melihat ada seorang gadis yang sudah terbaring dengan sebotol racun di tangannya. Mengetahui hal itu, penjaga makam pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan kemudian dilanjutkan kepada pihak kepolisian.
Nah, setelah polisi ini sampai di TKP untuk melakukan penyelidikan, awalnya mereka mengira bahwa Novia ini meninggal akibat depresi selepas kepergian ayah kandungnya. Namun, setelah polisi memeriksa handphone milik Novia, di sanalah baru terungkap bahwa penyebab Novia ini meninggal adalah depresi akibat permasalahan pribadinya, meliputi permasalahan dengan sang kekasih dan juga kesedihan setelah kepergian ayahnya. Dan setelah kasus ini mencuat ke beberapa platform sosial media, hal ini tentunya memicu kemarahan netizen nih teman-teman. Banyak banget netizen yang menaikkan tagar Save Novia dan mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Randi Bagus, anggota polisi Pasuruan yang juga pacar korban tersebut, kini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyelidikan kepolisian, aparat berwajib menemukan sebuah fakta jika Randi dan Novia telah melakukan tindakan meluruhkan kandungan hasil hubungan mereka sampai 2 kali. Ibu Novia memohon maaf kepada publik atas semua berita yang sudah beredar seputar anaknya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan putrinya semasa hidup, khususnya kepada orang-orang yang mengenal anaknya. Teman-teman, demikianlah informasi seputar dari tagar Save Novia atau tagar keadilan untuk Novia. Semoga video kali ini informatif dan apabila menurut teman-teman masih ada penyampaian dari saya yang kurang, silakan ya teman-teman bantu untuk tambahkan di kolom komentar. Dan doaku semoga amal ibadah dari Novia diterima oleh Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Oke teman-teman, ingat selalu hati-hati dan waspada. Bukan hanya kepada orang asing, tapi juga kepada bujuk rayu kekasihmu sendiri. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!